Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Mata Sakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Topiknya tentang aset tetap berwujud. Dengan dosen pengampu Bu Isme Rita SPD MPDE. Dengan matkul akuntansi keuangan. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke teman-teman, yang pertama saya mau menjelaskan tentang aset tetap atau fixed asset. Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama memiliki bentuk fisik karena bentuk dan ukurannya jelas, yang kedua digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak untuk dijual kembali, yang ketiga bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan aset yang dinamakan dengan properti pabrik dan peralatan atau aset tetap, fixed asset. Oke. Next, di sini saya mau menjelaskan tentang bentuk-bentuk aset tetap berwujud. Pengelompokan aset tetap berwujud, ada aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah, tidak dilakukan penyusutan. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis, masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, seperti bangunan, mesin kendaraan, dan lain-lain. Nah, di sini ada depresiasi juga, aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis, masa penggunaan tidak bisa digantikan dengan aset yang sejenis, seperti tambang, hutan, dan lain-lain. Dilakukan dengan penyusutan harga perolehan disebut depresi. Oke, di sini ada cara-cara perolehan aset tetap. Di sini ada pembelian tunai, pembelian secara angsuran, pembelian secara lumsum atau gabungan, perolehan melalui pertukaran. Ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset yang tetap lain, pertukaran aset tetap yang sejenis, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis, aset tetap yang dibuat sendiri, dan yang terakhir diperoleh dan hadiah atau donasi. Oke, di sini ada pembelian tunai. Aset tetap berwujud yang dibeli secara tunai dicatat dengan jumlah sebesar yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, jurnal, tanah, sama kas. Di sini ada pembelian secara angsuran. Apabila aset tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angguran baik yang jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Pembelian secara lumsum atau gabungan. Apabila dalam suatu pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aset tetap. PSAK 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Oke, di sini ada aset tetap yang dibangun sendiri. Alasan perusahaan membuat atau membangun sendiri aset tetap. Yang pertama, memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Yang kedua, menghemat biaya atau cost saving. Yang di sini ada metode untuk menangani overhead yang tidak dapat ditelusuri. Yang pertama ada incremental cost method. Kenaikan FOH di atas normal saja yang dibebankan sebagai penambah harga perolehan aset tetap yang dibangun. Cost insurance principle. FOH dialokasikan berdasarkan tarif pada pembuatan aset dan produksi. Oke, di sini ada contoh soal. PT Sedap Sari menentukan bahwa perusahaan bisa menjual daftar terhadap dengan harga 60.000 ke perusahaan lain pada akhir tahun ketiga. Ditanya buatlah jurnal dan perhitungan beban amortisasi pada setiap periode. Oke, di sini dijawab 30 Desember 2019, 2020, 2021. Beban amortisasi daftar pelanggannya 1.980.000. Nah, akumulasi amortisasi daftar pelanggannya berarti 1.980.000. Berarti 6 juta dikurang 60.000, 5.940.000, 5.940.000 dibagi 3. 5.940.000 dibagi 3 yaitu hasilnya 1.980.000. Oke, di sini ada contoh soal juga. PT Sedap Sari mendaftarkan daftar pelanggan dari surat kabar besar dengan harga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Database pelanggan tersebut tidak ada informasi nama, kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. PT Sedap Sari berharap untuk memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal tersebut, daftar pelanggan merupakan aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas dan harus diamortisasikan. Ditanya buatlah jurnal pada saat pembelian 1 Januari 2019 dan carilah beban amortisasi per periode serta buatlah jurnalnya. Di sini ada daftar pelanggan 6 juta dan masuk ke kasnya 6 juta. Ini 31 Desember. Di sini ada 31 Desember 2019, 2020, 2021. Beban amortisasi daftar pelanggannya itu
2 juta dan akumulasi amortisasi daftar pelanggannya yaitu 2 juta. 6 juta dibagi 3 yaitu hasilnya 2 juta rupiah. Di sini saya mau ngasih pertanyaan, masih bingung tentang aset tetap, tentang cari beban amortisasi per periode yang ada di contoh ya Bu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.